Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumut bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pilah limbah dari rumah tangga bisa jadi sumber pendapatan. 2 pekan usai bencana, permukiman warga di Kota Sibolga masih terendam sisa banjir bandang. Bantuan air bersih mulai datang ke lokasi pengungsian di Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Petugas Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang buat kegiatan pemilahan limbah dari rumah tangga warga untuk didaur ulang kembali hingga menghasilkan pendapatan. Kegiatan ini juga sebagai upaya membuka lapangan pekerjaan baru. Tempat ini adalah lokasi pengumpulan seluruh sampah yang berasal dari limbah rumah tangga masyarakat. Dikumpulkan untuk kemudian dipilih mana sampah yang dapat didaur ulang sebelum akhirnya kembali dibawa ke pembuangan akhir. Lokasi ini tepatnya di kawasan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Dalam proses pengerjaannya, selain memanfaatkan para pekerja penyapu jalan yang juga dapat menambah penghasilan mereka, nah kegiatan ini juga merupakan edukasi bagi masyarakat untuk bisa mengetahui mana sampah yang dapat menjadi pundi-pundi cuan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain edukasi pemilihan sampah, warga hingga saat ini juga dianjurkan untuk mengikuti retribusi sampah untuk mengantisipasi warga membuang sampah sembarangan di pinggir jalan. Kerja sendiri karena kita belum punya karyawan untuk pemilah khusus, kita masih membagi tugas dari ibu-ibu penyapu jalan. Jadi mereka melaksanakan tugas menyapu jalan itu dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Nanti jam 1-nya setelah seluruh tugas-tugas wilayah tugas mereka bersih, mereka datang ke tempat ini untuk melakukan pemilahan sampah. Nah, itu dilakukan setiap hari kecuali hari Minggu libur. Melalui program ini diharapkan masyarakat banyak yang lebih bijak dalam memilih sampah untuk kemudian dijadikan penghasilan mandiri. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. 4 ekor gajah terlatih membantu membersihkan puing-puing kayu sisa bencana banjir bandang di Aceh. Tim gajah dikerahkan di lokasi yang tidak bisa disentuh alat berat. Sebelumnya, gajah juga pernah membantu membersihkan puing sisa tsunami pada 2004 silam. Ini bukanlah tempat pusat pelatihan gajah. 4 ekor gajah Sumatera ini tengah membersihkan jalan di permukiman terpencil Desa Meuna Sahbi, Kabupaten Pidijaya Aceh, Senin sore. Gajah-gajah terlatih ini menyingkirkan pohon tumbang, kayu besar, dan puing-puing sisa banjir bandang lainnya. Tim gajah dikerahkan dari pusat pelatihan Gajah Sare ke lokasi-lokasi yang tidak bisa dilewati alat berat. Tujuan utamanya membantu korban banjir bandang. Mungkin ya kita lihat titik aja, kita pun pembersihan yang di samping-samping rumah warga yang nggak bisa buka pintu, yang ada kayu-kayu masuk di dalam rumah ya kita tarik. Ya kita hanya kasihan sama masyarakat ya kan. Nah, itu sasaran kita gitu. Pihak BKSDA memastikan gajah-gajah ini tetap mendapat asupan makanan yang layak dan cukup. Rencananya, tim gajah akan bertugas hingga 14 Desember mendatang. Ya, kita untuk gajah ini memang standar makanannya udah kita siapkan seperti kelopak kelapa, tebu, nah habis itu pisang, nanas nanti. Nah itu di posko kita yang udah kita standby-kan makannya. Pengerahan gajah ke lokasi bencana di Aceh memang bukan pemandangan yang asing. Sebelumnya, gajah juga pernah membantu membersihkan puing-puing sisa tsunami dahsyat tahun 2004 silam. Pemandangan yang mungkin mengandung unsur ironi. Di satu sisi, habitat gajah banyak yang dirusak oleh ulah dan tangan manusia.
Namun di sisi lain, gajah turun membantu manusia di saat manusia membutuhkan bantuan. 2 pekan setelah banjir bandang dan longsor yang melanda Sibolga, Sumatera Utara, warga terdampak pasrah kehilangan barang berharganya. Warga hanya berharap lingkungan tempat tinggalnya dibersihkan dan kembali seperti semula agar dapat melanjutkan hidup mereka. Di salah satu sudut kota Sibolga masih terdapat sisa banjir bandang berupa lumpur yang mulai mengeras. Nyaris seluruh rumah di lingkungan ini tertimbun lumpur yang dibawa banjir. Termasuk rumah Alberta Panjaitan, satu di antara ribuan warga di kota Sibolga yang terdampak banjir bandang dan longsor. Sama seperti korban terdampak lainnya, Alberta hanya bisa pasrah kehilangan tempat tinggal serta warung tempat usahanya. Bagi Alberta, jika mengingat kembali bencana yang terjadi beberapa pekan lalu sangatlah mengerikan dan membuatnya trauma. Bagaimana tidak, dengan seorang diri, ia harus berjuang menyelamatkan nyawanya beserta anak-anaknya dari terjangan kuatnya arus banjir bandang. Barang pun satu nggak bisa diambil dari situ, Pak. Tenggelam kalau kita masuk dari dalam atau sudah ada saya, Pak. Barang kami nggak ada bisa diselamatkan. Terus dari belakang udah jebol pintunya. Kiri, samping sama belakang, Pak. Ini Ibu tinggal di mana ini? Saya mengungsi di atas di rumah tetangga saya, Pak. Alberta dan warga terdampak lainnya berharap agar pemulihan pasca bencana bisa berlangsung cepat dan tempat tinggalnya kembali seperti semula serta mendapatkan bantuan agar mereka dapat melanjutkan hidup. Rizky Ramadan melaporkan dari Sibolga, Sumatera Utara. 2 pekan berlalu, distribusi bantuan terus dilakukan untuk seluruh wilayah terdampak banjir bandang dan longsor di Sumatera, termasuk daerah dengan akses yang sulit dijangkau. Pencarian korban pun terus dilakukan, sebagian besar korban meninggal dunia akibat terseret arus banjir. Selain itu untuk distribusi logistik juga terus dioptimalkan. Kalau untuk level kecamatan itu saya bisa pastikan tidak ada kecamatan di 3 provinsi di kabupaten-kabupaten kota terdampak yang belum mendapatkan bantuan karena semua bisa ditembus dengan jalur udara menggunakan unit satuan udara kami meskipun jalan daratnya belum tembus. Ini dari sisi level kecamatan itu sudah bisa kita drop semua, tetapi untuk mencapai ke titik-titik kantong-kantong pengungsi yang tersebar itu memang masih butuh waktu. Kemudian untuk akses jalan, pembukaan akses jalan itu sudah berjalan dilakukan oleh Kementerian PU untuk pemulihan akses jembatan. Kemarin Bapak Presiden sudah menunjuk langsung Kepala Staf Angkatan Darat Bapak Jenderal Maruli untuk menjadi dan Satgas pemulihan dan perbaikan jembatan. Sudah di setiap provinsi itu titik-titik jembatan yang krusial untuk roda perekonomian masyarakat sudah dibantu atau sudah di support, sudah di-deploy jembatan Beli yang pengerjaannya berkisar antara 1 hingga 2 minggu dan kita harapkan sambil berjalan jembatan konstruksi betonnya diperbaiki oleh PU, jembatan Beli ini sudah mulai bisa difungsikan oleh masyarakat. Untuk daerah-daerah yang saat ini masih belum bisa ditembus dari jalur darat, tim gabungan itu mendropping kebutuhan BBM via jalur udara. Misalkan untuk kawasan Benar Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Lues itu di drop dukungan logistik BBM dengan menggunakan jalur udara. Kalau untuk kasus banjir bandang ini lebih kurang itu hampir sama dengan tipikal karakteristik korban tsunami ya. Artinya begitu manusia itu terseret arus banjir bandang, maka itu akan sangat sulit untuk bisa bangkit dan menyelamatkan diri. Jadi dia akan terus tergulung, kemudian terhempas ke batu, terhempas ke kayu gelondongan. Nah, ini yang kemudian menyebabkan fatalitas. Jadi hempasan dan benturan ini yang menyebabkan fatalitas. Ini juga yang kemudian menyebabkan banyak dari jasad-jasad korban ini ditemukan bajunya sobek dan lain-lain. Karena sekali itu terjebak di banjir itu tidak akan bisa
melepaskan diri karena arus yang sangat deras dan tidak berhenti-berhenti. Ini kemudian terbentur dan lain-lain yang menyebabkan fatalitas. Rata-rata karakteristik dari korban seperti itu.